Halo semuanya, Udah gini? Geekshy Channel. Oke, kembali lagi di Geekshy. Dan kita baru aja nonton Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Dan ini based on serial sebenarnya yang Serial. sudah ada di Disney Disney Plus. Plus itu The Mandalorian, yang mana itu 2019 season 1 terus terakhir 2023 season 3-nya. Nah, jadi ini tuh bisa dibilang dari serial terakhirnya 2023 berarti 3 tahun. Agak wondering sih kenapa akhirnya diangkat ke movie. Kalau ditanya 10 serial terbaik semua genre ya, memang masuk sih Mandalorian bagi saya pribadi. Cuman memang kualitasnya season 1 season 2 tuh gini nih. Season 3 agak filler, agak turun dikit. Agak turun. Agak jelek, tapi kalau 90 nih jadi 85 lah. Gitu. Dan gue belum nonton season 3-nya, jujur gue pribadi. Season 3-nya sebenarnya bisa dibilang nonton nggak apa-apa sih, karena itu tadi. Itu season 3 banyaknya politik si Mandalornya. Tapi kalau season 1 season 2 si bondingnya si Din Djarin ya namanya sama si Grogu. Nah, kayaknya di situ si Disney ngeliat ada potensi bagus nih si 3 seasonnya itu. Terus Jon Favreau ya kreatornya sama kalau teman-teman saudaranya Iron Man lagi-lagi kerjasama dengan Disney kan ya. Udahlah angkat aja di film. Lagi pula kalau nggak salah inget kita terakhir nonton film Star Wars di layar lebar kan 2019 ya. Literally kayaknya waktu itu bener beres Rise of Skywalker atau episode 9 lah kalau teman-teman serialnya si Mando keluar. Udah habis itu nggak pernah ada tuh film di bioskop, semuanya aja serial makanya itu. Jadi selama ini memang Star Wars akhirnya main di serial gitu kan. Nah di sini mungkin si Jon Favreau udah ngeliat momennya udah pas. 7 tahun berselang dari Mando rilis season 1-nya yang dimana awalnya tidak berharap apa-apa ternyata membludak gitu meledak gitu kan. Nah di sini Jon Favreau kerjasama dengan produser yang lain lagi, Dave Filoni. Udahlah kita angkat aja karena bonding quote unquote bapak anak teh bagus di sini ya. Jadi sudah terjalin chemistry-nya di serial, walaupun kudos sih Pedro Pascal dia kan berarti actingnya sama boneka gitu. Dan karakternya tuh nggak kelihatan mukanya, jarang kelihatan muka asli lah. Bener-bener syuting gitu suara kebapaannya gitu kan. Komunikasi as a father like Grogu gitu kan, jadi kayak bisa tampil kayak gitu. Nah ternyata aku sukanya si Mandalorian tuh settingnya teh setelah Return of the Jedi gitu, pas Empire teh udah runtuh gitu. Jadi di sini tuh seorang Mandalorian ini mah sedikit ya, dia tuh sebenarnya hanya seorang bounty hunter atau outlaws lah ya nyebutnya, yang mau mencoba mengais keberuntungan atau peruntungannya di dunia yang setelah si Empire Falls gitu. Ternyata setelah kepala naganya dipotong gitu misalnya gitu dengan kekalahan si Palpatine sama Darth Vader kalau di film yang sebelumnya, akhirnya tuh banyak oportunis yang mau ngambil alih kesempatan kekosongan jabatan. Nah di sini tuh sebenarnya si Mandalorian nih gue tuh cuma mau hidup hari demi hari aja. Tugas gue dikasih misi misalnya bounty hunter kan, harus nangkep, harus bunuh siapa, ya udah gue lakuin aja. Tapi satu sisi ternyata dia teh aku sukanya nih dia masih punya hati nurani gitu. Ini sih sebuah desensi atau sebuah ketulusan di dunia yang lagi carut marut ya. Memang sih nggak digambarkan seglamor atau semegah episode 7, 8, 9 ya, benar-benar dunia teh ada order baru dan sebagainya. Ini mah kayak orang yang mau berubah tapi satu sisi dia nggak bisa gitu karena hidupnya atau this is the way, jalannya dia selalu ke sana gitu. Selalu bersinggungan dengan kayak gitu-gitu. Jadi di situ lagi-lagi temanya tuh gitu sebenarnya repetitif lah ya sebenarnya. Ya, tapi karena kita sudah invest ke si karakternya, faktor itu sih jadi bukan hal utama, malah kita pengen tahu journey si Mando sama Grogu, petualangan apa lagi sih. Betul, adventure banget. Jadi film ini sebenarnya aku sukanya gak ngangkat filosofi dark side lawan light side, Jedi atau Sith gitu ya. Murni cuma mereka berdua aja ngejalanin hari-harinya sebagai bounty hunter dan anak angkatnya gitu, sebenarnya gitu aja sih backgroundnya. Tapi aku suka di sini ekspektasi aku karena aku tidak ada ekspektasi apa. Gue juga sih kosong sih. Jadi meet that expectation udah gitu, jadi entertainment gitu sih. Memang mungkin ada tipis-tipis remah-remah roti buat clue gitu ke dunia lebih besarnya, tapi nggak kesana fokusnya si Jon Favreau, cuman kayak ini nampilin gini
karakter ini dan ternyata ada rebellion kan, memang kita benar rebellion, berarti si kerajaan udah runtuh, ada banyak orang baiknya pun juga masih abu-abu, masih mainnya di daerah yang antara baik dan jahat ya. Jadi gini sih itu aku suka itu, dan tata kota planetnya teh ditampilkannya kayak mengamankan bumi aja gitu. Ada yang megapolitan gitu, terus ada yang alam banget. Jadi sini tuh si Jon Favreau sama Dave Filoni sama timnya bisa menyimbangkan itu, walaupun ini ceritanya sih ya si bapak sama anak angkatnya ini. Dan dia bisa dibilang cukup fokus dalam benar-benar Mandalorian dan Grogu. Dan kalau kita nyenggol si serial, memang tidak banyak kesana ya, gak banyak ke shadow si Mandalornya itu. Iya, karena kan kalau lihat dari season 3, tadi kita udah sempat bahas juga, mungkin orang akan berekspresi lanjutannya kali. Iya, ternyata tidak. Nah, makanya tadi gue bilang, buat gue yang belum nonton season 3-nya, nggak ada masalah jadinya, bener-bener bisa menikmati film ini gitu. Iya, dan lagi pula memang sih ekspektasi orang mungkin siapa tahu muncul nih Jedi ya. Loh, Grogu kan sudah dilatih sama Luke Skywalker gitu, jadi Jedi-nya diwakilkan dengan Grogu. Memang ini nitpick ya, orang pasti menyangkanya seperti serial kan Ahsoka muncul, terus The Mandalorian cloning si Boba Fett muncul kan di serialnya. Di sini mohon maaf ini mas spoiler nggak ada. Jadi tadi bener kata Dega, fokusnya sama mereka berdua aja gitu. Makanya judulnya bener-bener Mandalorian dan Grogu. Tapi feel-nya percaya nggak mirip Return of the Jedi kan, bener kan? Iya. Yang ini mah spoiler, outlaws di dunianya Star Wars kan banyak pemain ya. Iya. Teman-teman kalau nonton solo Star Wars Story kan juga diungkit kan ya. Nah itu banyaknya itu ternyata singgungannya si Mandalorian ini tuh sama The Hutt. Yang teman-teman kalau tahu terkenal karakternya kan Jabba the Hutt. Ternyata Jabba the Hutt walaupun sudah maut di film Return of the Jedi masih ada tuh efeknya. Nah ini tuh si Jon Favreau kesana gitu, bahwa senggolin kesana. Dan nice touch ya. Jadi nice touch jadi kayak mungkin tahun 86 kali ya. Terakhir kita bersinggungan dengan The Hutt kan 40 tahun yang lalu gitu. Jadi pintar gitu ke si Jon Favreau tuh sama timnya kesana. Memang nggak jadi fokusnya, tapi kita jadi dapat feel si original triloginya. Secara bobot ceritanya dapat, tapi secara fan service juga dapat ya. Itu. Ada si Hutt nih, jadi seru gitu. Jadi ditambah jadi menunjang adventure-nya gitu. Iya. Itu sih kalau dari kita nonton. Sama tadi kita nyebut Pedro Pascal, udahlah keren itu. Terus ada karakter tambahan si Sigourney Weaver, kalau teman-teman tahu dia muncul jadi Captain Ward, itu dari season 3 juga dia udah muncul. Sama kalau aku sih jujur musiknya sih Ludwig Göransson itu memang setelah Black Panther, setelah Oppenheimer, memang dia yang bikin kan musiknya di serialnya. Dikasih steroid sih kalau untuk versi filmnya. Menurut aku ada beberapa momen dia mainin momennya pas banget, terus dilambatin lah, mainin dinamika loh, kalau dimasukin unsur etnik, jadi bagus sih memang si Ludwig Göransson. Mungkin walaupun ini bagi dia nih proyek receh ya, nanti proyek gedenya dia kan sebenarnya nanti di si Odyssey kan, itu proyek gedenya nanti dia kan di situ kan. Jadi kayak udahlah fan service ke dunia Star Wars. Toh yang bikin aku jadi seorang komposer juga mungkin karena nonton film-film Star Wars. Jadi ini tuh love letternya dia gitu, tapi pintar dimasukin. Memang aku sukanya sama sekali nggak ada musik John Williams. Dia tetap menghormati John Williams. Kan kadang suka ada ya pakai musik orang lain, tapi selip-selipin, tapi di sini dia dengan kreativitasnya udahlah. Apalagi dia udah menang 2 Oscar gitu kan, kayak ya udah kreativitas gue dan bagus. Jadi bagus jadinya itu. Jadi hidup. Jadi hidup itu itu kata-kata yang tepat dia. Secara cerita memang tidak ada yang istimewa gitu. Cuman enggak kalau dibilang jelek juga sangat enggak gitu. Karena gue tadi juga ini sebenarnya secara cerita tuh ringan, adventure banget. Cuman entah kenapa gue jadi, maksudnya kalau kita ngomongin teknis jadi termaafkan semua. Kayak CGI kayak ya udah sih, maksudnya kan nggak ada yang ya kalau misalnya kita nyari-nyari kesalahannya juga ngapain juga jadinya. Jadi makanya gue jadi menyingkirkan unsur-unsur teknis. Entah karena chemistry antara Grogu dan Mandonya ini jadinya kita jadi mengkesampingkan yang teknis gitu. Nah itu menurut gue jadi sensasinya agak unik. Dan kalau kita bisa simpulkan memang sebenarnya porn movie tapi juga tidak seringan itu. Seringan tuh. Information sebenarnya ini 13 tahun ke atas ya. Jadi kekerasan tetap ada, jump scare tetap ada. Jadi di situnya ada ringannya tapi berat juga sebenarnya. Tapi nggak seberat kalau teman-teman nonton Star Wars episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu kan ada
pertarungan baik dan jahat yang bener-bener tentara gitu kan, filosofisnya kayak gini. Ini sebenarnya Harta Mandalore juga kan sebenarnya abu-abu gitu. Dari mana kan, jadi kayak di sini tuh di situnya bagus sih Jon Favreau main di batas itu. Sama ini mah kita suka dari OG trilogi kan ya, hologram chest-nya ya. Nanti teman-teman bakal ngelihat ada satu adegan itu kayak jadi hidup nyata gitu kan. Literally ya. Situnya sih yang kita yang dulu nostalgia nonton OG trilogi ngelihat cuman hologram chest, ini bisa ngelihat ada kejadiannya, tapi kita nggak akan spoiler. Si Jon Favreau kayaknya mau ngambil throwback atau si nostalgiknya di situ gitu. Tapi itu tadi fan service-nya tuh nggak cheap gitu, nggak cuman ya ditampilin aja lah biar seru gitu. Nggak gitu. Ini bener-bener ditempatkan dengan manis gitu. Iya, ini kan bisa dibilang kategorinya nggak bisa pakai episode ya. Kan ada yang Star Wars Story itu. Ya. Ada Rogue One, Star Wars Story tahun 2016. Ya. Terus habis itu kalau teman-teman ingat 2018 ada Solo Story. Nah, ini tempatnya si Mandalorian yang Grogu itu menurut saya, ini nggak tahu kalau Dega, di atas Solo, di bawah Rogue One, karena kalau Rogue One itu standarnya terlalu tinggi sih. Ya, bahkan susah tuh Rogue One tuh. Jujur Li yang bisa nyamain ya di sequel trilogi lah nyebutnya kan. Iya. Hanya episode 7 doang, soalnya episode 8, episode 9 bahkan masih di bawahnya Rogue One. Ini mah gue juga nitpick kita ya, cuman Force Awakens doang yang bisa nyamain kualitasnya Rogue One. Itu sih. Secara rate, kalau saya sih karena ekspektasi saya nggak ada banget dan pengen nonton hiburan, menghibur dengan muatannya kayak gitu, saya sih kasih 7.3 sih. Oke, saya 7.4. Ya, berarti 7.3-an lah. Iya. Oke. Itu sih. Ya, mungkin tuh bisa buktikan sendiri, dan kita kebetulan nonton di IMAX. Dan jadinya imersif. Apa suaranya, apalagi kan kalau kita nonton seru pasti ada laser ledakan. Itu keren banget. Musiknya tadi juga jadi ke-amplify. Nonton bisa buktikan sendiri. Kayaknya review dari kita ada lagi. Udah aman. Itu aja sih. Teman-teman ada info lebih detail bisa share gitu. Oke, thank you tonton udah nonton. Jangan lupa subscribe. Share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.